Pemirsa, Anda masih bersama dengan saya Kristi dan juga masih bersama dengan Direktur Eksekutif Mitra Bentala, Bang Rizani. Bang Rizani, tadi mungkin pemirsa kita menerka-nerka sampai nanti habis segmen juga tidak ada jawabannya gitu ya, karena kita pengen pemerintah mencoba untuk mengungkap siapa sebenarnya di balik limbah-limbah ini ya, apalagi limbah yang mungkin diduga mencemari limbah oli ini sendiri gitu ya, Bang Rizani. Lalu saat ini ketika kita membahas terkait limbah oli, tentu banyak masyarakat di pesisir pantai sendiri yang tadi bermata pencarian sebagai nelayan. Ada keluhan apa, Bang Rizani, saat ini? Yang pertama memang dari sisi ekosistem kan itu pasti akan merusak dan mengganggu, misalnya biota-biota laut, bahkan kabarnya ada ikan yang mati, bahkan penyu yang misalnya yang salah satu satwa yang dilindungi juga mati, termasuk juga misalnya limbah-limbah itu sampai ke bibir pantai gitu, dan itu akan membuat pantai kita semakin kotor dan tercemar gitu kan. Termasuk juga misalnya dari pelaku pariwisata, misalnya tempat-tempat wisatanya kan apa enaknya kalau di pinggir pantainya tadinya kita mau katakanlah ketika kita ke pantai itu kan orang bilangnya healing gitu kan. Ketika kita mau healing tapi yang dilihat itu adalah limbah-limbah, tumpukan sampah atau cemaran-cemaran. Nah, tentu ini sangat mengganggu dan ya merusak ekosistem kita. Saya juga pernah ditelepon misalnya, Bang Rizani, karena dia tahu ini bahwa kita adalah organisasi lingkungan, Bang ini gimana Bang, ada beberapa tambak kami yang gagal panen gitu kan, yang tercemar. Bahkan sampai gagal panen? Iya, sambil tercemar. Itu bagaimana bagaimana kami mengajukan agar misalnya ada proses ganti rugi misalnya. Nah aku bilang, bahkan mereka tuh sudah mereka-reka misalnya siapa yang melakukan itu gitu kan. Ya aku bilang coba sampaikan saja misalnya, ketika di situ ada yang menurut teman-teman memang otoritas memang punya kewenangan, itu sampaikan saja kepada mereka bahwa ini tambak kami tercemar loh oleh limbah ini. Nah kami berharap apa tanggung jawabnya, seperti apa. Karena mereka berharap hanya sekedar ya katakanlah mengganti misalnya bahwa mereka gagal panen misalnya. Mereka nggak ganti yang lain-lain misalnya, oh ini harusnya panen sekian, ini sekian kerugian kami, ya cukup misalnya dengan cukup mengganti dengan benih atau proses yang selama ini mereka lakukan. Nah, artinya memang di sini sudah cukup mengkhawatirkan gitu kan. Artinya masyarakat yang melakukan kegiatan budidaya itu ya dirugikan dengan adanya ini. Nah itu yang laporan-laporan itu sebetulnya masuk ke kami. Nah belum lagi misalnya kalau misalnya tempat-tempat yang ada kerambah dan segala macamnya. Nah itu cukup. Saya berharap sih gini, jangan sampai ini terjadi lagi karena potensi perikanan di Lampung ini cukup luar biasa kan. Ada memang yang memang kegiatan penangkapan yang penangkapan alami misalnya katakanlah itu yang dilakukan oleh nelayan. Ada juga kegiatan-kegiatan yang budidaya, misalnya orang buat kerambah ikan, orang buat tambak udang misalnya gitu. Nah kalau misalnya ini berulang kali terjadi, ini kan tentu tidak baik kan buat kehidupan kita kan. Apalagi katakanlah masyarakat nelayan misalnya sekitar pantai itu kan sebenarnya berusaha untuk berjuang mengatasi kesulitan hidup atau mendapatkan nafkah sehari-hari. Nah, ketika ini misalnya mereka harus ke laut dihadapkan sama kondisi alam dan ketersediaan ikan di laut misalnya, tapi ini lagi mereka dihadapkan misalnya dengan limbah. Ini yang cukup kita ya sebagai sebagai kepedulian kita misalnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, saya pikir ya semua pihak harus mencari jalan keluarnya supaya ini tidak terjadi lagi gitu. Baik, lalu melihat kondisi ini, Bang Rizani, lalu apa yang sudah dilakukan Bang Rizani dan juga kawan-kawan di Mitra Bentala sendiri untuk membantu masyarakat di pesisir pantai, apalagi kasus limbah yang diduga oli ini, bagaimana, Bang Rizani? Ya kalau harapan kita kan sebenarnya mendesak kepada ya pemerintah lah katakanlah sudah mencoba mempunyai otoritas itu ya, bahkan teman-teman kita di ya katakanlah organisasi lingkungan lain juga mendesak agar pemerintah mengusut tuntas persoalan ini. Ya kemudian yang kedua ya lakukan pembersihan lah misalnya katakanlah seperti itu, kalau misalnya masih ada ceceran itu terlihat, nah upaya pembersihan bisa aja diajak semua para pihak untuk berpartisipasi misalnya kembali memulihkan lingkungan. Baik, kita membahas terkait itu ada problem solvingnya gitu ya, ada pemecahan masalahnya. Lalu ketika kita membahas bergeser sedikit, kita bahas terkait mangrove gitu ya. Di sini mungkin sekarang
kita sudah ngobrol-ngobrol tadi ya, ternyata mangrove sekarang nggak cuman untuk menghalang abrasi saja, tapi juga menjadi salah satu tempat wisata saat ini. Bagaimana tentang penanaman mangrove sendiri, Bang? Nah, kalau mangrove ini cukup menarik, Mbak. Dulu kita saat pertama kali proses pendampingan masyarakat, itu kan kita lakukan di Pulau Pahawang. Itu awal mula Mitra Bentala katakanlah berkegiatan dalam konteksnya menjaga atau melestarikan lingkungan. Kita berharap karena begitu kita hadir di sana bahwa mangrove-nya cukup baik, batangnya besar-besar dan beraneka ragam jenis gitu. Tapi proses misalnya perilaku katakanlah dalam proses pemanfaatannya itu merusak, itu yang kita sadarkan agar misalnya jangan ditebang atau jangan dirusak. Jadi lebih ke soal perlindungan secara ekologi, katakanlah bahwa ini punya manfaat dan fungsi secara ekologi, yaitu yang disampaikan oleh Mbak Kristi tadi. Awalnya memang ke sana, tetapi lambat laun orang kan kalau dia bilang ini soal ekologi, terus saya dapat apa misalnya gitu. Tapi memang pelan-pelan ternyata dari proses yang terjadi ini dia mengarah bahwa mangrove itu sebetulnya mempunyai nilai ekonomi, misalnya ekonominya dari apa? Dari memanfaatkan hasil atau buah-buahan yang ada di mangrove misalnya, ya katakanlah misalnya buahnya atau daunnya atau apapun itu kan bisa dimanfaatkan, artinya bisa menghasilkan pendapatan buat masyarakat sekitar pesisir. Tapi ternyata yang menarik juga, ini yang seru ini sekarang bahwa mangrove itu tempat orang healing gitu, tempat orang rekreasi ya. Dulu orang kita sarankan lah ya, atau kita harapkan tidak melakukan perusakan itu susah sekali. Tapi ketika mereka melihat bahwa itu punya nilai, apalagi menjadi tempat pariwisata dan itu mendapat pendapatan dari mereka, ya akhirnya mereka menjaga dan menanam sendiri. Jadi kadang-kadang memang yang menjadi menurut saya itu yang paling menarik itu ketika itu terasa langsung manfaatnya buat mereka, mereka akan melakukan. Nah sekarang kita lihat di beberapa tempat di sepanjang pesisir Lampung ini sudah ada inisiatif masyarakat misalnya membentuk kelompok wisata melindungi mangrove, mangrove-nya dibuat trekking, orang bisa jalan-jalan misalnya, orang bisa melihat, bahkan orang bisa bersantai dan duduk-duduk. Akhirnya inisiatif itu muncul ketika memang setelah dilihatnya ya bahwa sumber daya yang kita miliki ini membawa nilai ekonomi, bukan saja soal ekologi. Karena kalau ekologi itu kan tidak begitu terlihat ya begitulah. Memang ikannya langsung kelihatan misalnya yang bisa langsung dijual atau dikonsumsi kan ternyata tidak kan. Tapi kan itu tetap menjaga keberlangsungan hidup habitat yang ada di dalamnya. Nah sekarang udah mulai orang pada muncul semua membuat tempat hiburan, bahkan di pinggir-pinggir pantai sekarang udah menjadi tempat yang katakanlah cukup favorit untuk orang. Kalau dulu kita bilangnya piknik atau rekreasi ya, sekarang ternyata bahasanya healing gitu kan. Bahwa seolah-olah ketika kita ke pantai itu kita ini menghadapi masalah problem yang begitu besar banyak, misalnya kita harus ke pantai dulu nih untuk menghilangkan trauma itu gitu. Gitu Mbak Kristi. Bang Reza, kita tahan dulu sejenak, kita akan gali lagi nih tentang potensi dan juga manfaat mangrove bagi masyarakat pesisir. Wisata TV Lampung, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kami akan segera kembali, tetaplah di Dialog Spesial.